Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyadakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini kita masih dikaruniai nikmat-nikmat yang paling agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat yang bersifat duniawi yang berupa kesehatan dan juga kesempatan. Alhamdulillah kita diizinkan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya kita semuanya yang bisa hadir di majelis yang mulia ini insyaallah semuanya dalam kondisi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan juga tentunya kita bersyukur alhamdulillah hadirnya kita di sini. Kita yakin bahwasanya yang hadir di majelis yang mulia ini insyaallah datang ke sini karena dorongan iman, karena adanya iman di dalam hati kita, maka itu yang menjadi dorongan yang paling kuat untuk kita bisa menghadiri majelis yang mulia seperti di malam hari ini. Maka sekali lagi kita bersyukur alhamdulillah dengan bisa hadirnya kita di tempat ini. Mudah-mudahan ini bagian dari takdir Allah yang baik untuk kita semuanya. Bahwasanya kita di malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berada di dalam satu majelis ilmu, dalam satu majelis zikir, majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dimudahkan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu bagian dari nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah nikmat iman dan Islam, dan ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Salam serta selawat kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran serta sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama, mengkaji bersama, yaitu kitab Tazkiyatun Nafas yang masih melanjutkan tema tentang kematian. Memang kematian itu adalah merupakan nasihat yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Karena kalau kita diingatkan dengan kematian, kita akan ingat bahwasanya betapa singkatnya kehidupan di dunia ini,
dan kemudian kita diingatkan dengan kehidupan akhirat, betapa lamanya, betapa kekalnya, betapa panjangnya kehidupan besok di akhirat. Maka dengan seperti itu, dengan kita mengingat kematian, karena kita tidak tahu ajal kita itu kapan akan datang menghampiri kita masing-masing, kita nggak ngerti, kita nggak ada yang tahu. Bagaimana kita meninggalnya nanti juga kita belum tahu. Oleh karena itu, karena rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadikan kita itu kemudian segera bersiap-siap, segera persiapan untuk menghadapi hari-hari itu. Karena kita nggak tahu, sekali lagi kita nggak ngerti kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orang meninggal dunia itu tidak disertai dengan harus sakit terlebih dahulu. Kadang-kadang nggak sakit tiba-tiba meninggal dunia, itu juga banyak kejadian. Dan tidak mesti harus yang tua dulu. Tidak mesti harus yang tua dulu meninggal duluan, belum tentu. Hari Sabtu yang kemarin, tetangga saya yang di Polo Kenteng Nogosari, itu usianya masih 14 tahun, anak SMP, juga sudah meninggal dunia. Bukan karena kecelakaan, bukan apa ya, karena sakit beberapa waktu, kurang lebih 2 pekan, kemudian meninggal dunia, masih usia SMP. Jadi kematian itu adalah merupakan nasihat yang terbaik untuk orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya termasuk orang-orang yang cerdas versi Rasulullah SAW. Siapa itu orang yang cerdas? Ketika Rasulullah ditanya, "Ayyul mu'minina aqyas ya Rasulullah?" Mukmin yang cerdas itu mukmin yang seperti apa wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, indikatornya ada 2. Alladza aktsaruhum lil mauti dzikron, itu yang pertama. Aktsaruhum lil mauti dzikron, yaitu orang yang paling banyak ingat dengan kematian. Itu yang pertama. Kemudian tidak cukup hanya sekedar ingat mati saja, tapi juga diiringi dengan berikutnya. Apa itu? Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Kemudian memperbagus persiapan dia untuk kehidupan setelah kematiannya. Alias dia selama hidup di dunia ini kemudian mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk bekal kehidupan setelah kematiannya nanti. Karena setelah kematian seseorang itu justru awal permulaan dari perjalanan panjang menuju kehidupan akhirat. Di situ sudah mulai masuk alam barzakh. Ya, insya Allah nanti setelah tema kematian ini kita akan belajar bersama-sama, akan mengkaji bersama-sama tentang nikmat kubur dan azab kubur. Insya Allah setelah ini apa istilahnya tema tentang kematian ini selesai insya Allah. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan, yaitu takut su'ul khotimah dan ancaman neraka bagi orang-orang yang keji. Takut su'ul khotimah ini mesti harus kita tanamkan dalam hati kita masing-masing, Bapak Ibu. Kalau kita ingin supaya tergugah hati kita, itu mesti harus kita tanamkan dalam diri kita perasaan takut kalau nanti kemudian saya meninggal dunia itu dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Dan itulah yang dilakukan oleh para salafun saleh, para sahabat, para ulama-ulama. Mereka sangat khawatir, sangat takut kalau kemudian ya mendapatkan su'ul khatimah. Itu mereka masih takut. Nah, apalagi kita yang bukan ulama, kita yang bukan sahabat, bukan tabi'in, jauh dari masa kenabian. Mestinya kita lebih layak lagi untuk khawatir terhadap diri kita. Khawatir terhadap diri kita masing-masing. Apakah kita nanti bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah atau naudzubillah, malah justru kita akhiri hidup kita dengan su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Ya. Maka ya, takut terhadap su'ul khatimah ini menjadi hal yang mesti harus kita hadirkan di dalam hati kita masing-masing. Ketakutan terhadap su'ul khotimah itu telah memutus hati orang-orang arif. Ia termasuk kengerian besar pada saat kematian. Mereka dalam kondisi sekarat dan kekuatan mereka telah lemah. Dalam kondisi sekarat, sekuat apapun dia, maka ya mereka orang-orang yang mengalami sakaratul maut, maka itu akan menjadi orang yang lemah. Harta benda yang dia miliki pun tidak bermanfaat dan tidak berguna. Roh-roh mereka telah pasrah untuk keluar
namun roh-roh mereka tidak akan keluar sebelum mereka mendengar penyampaian malaikat pencabut nyawa mengenai dua berita. Jadi nyawa itu belum akan keluar sebelum dapat dua berita atau salah satu dari dua berita. Yang pertama ya, itu adalah kabar ya, walaupun bahasanya adalah kabar gembira. Wa basyir, ya, basyir, basyara yubasyiru, ya, memberikan kabar gembira. Tapi yang dimaksud di situ adalah untuk menghinakan orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang tidak beriman. Itu juga dikasih kabar gembira, Pak. Tapi kabar gembiranya berupa azab neraka. Nah, ini untuk untuk menghinakan, lebih menghinakan lagi. Berikanlah kabar gembira dengan azab neraka. Kabar gembira kok siksa neraka, itu bukan kabar gembira sebetulnya, Pak ya. Kabar gembira itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Tempatnya di surga, ini kan kabar gembira ya. Tapi juga bahasanya juga kabar gembira, Pak. Cuman kabar gembiranya itu dalam rangka untuk lebih menghinakan mereka. Bergembiralah dengan siksa neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bergembiralah wahai musuh Allah dengan neraka. Ini kabar yang pertama. Atau bergembiralah wahai wali Allah, wahai kekasih Allah dengan surga ya. Jadi dua hal ini yang senantiasa nanti akan ya di antara dua hal inilah seseorang itu akan menantikan itu. Apakah dia mendapatkan kabar gembira, bergembiralah wahai kekasih Allah ya dengan surga, atau naudzubillah, bergembiralah wahai musuh Allah dengan neraka. Sama-sama dikasih kabar gembira, tapi satunya kabar gembira masuk neraka, satunya kabar gembira masuk surga. Yang satunya kabar gembira sesungguhnya, yang satunya itu kalimat untuk menghinakan. Kalimat untuk semakin menjadikan dia itu terhina ya. Karena kasih kabar gembira kok berupa siksa neraka. Nauzubillah min dzalik. Telah diceritakan kepada Hudzaifah Ibnu Yaman ketika beliau sedang sakarat, ia berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bangun dan lihatlah waktu apa ini. Dalam kondisi beliau mengalami sakaratul maut, kemudian beliau meminta Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk bangun dan lihatlah waktu apa ini. Maka Ibnu Mas'ud pun bangkit kemudian datang dan berkata, matahari telah terbit. Berarti sudah pagi hari, masuk waktu pagi hari. Hudzaifah kemudian beliau berkata, aku berlindung kepada Allah dari berpagi hari menuju neraka. Beliau berlindung kepada Allah dari masuk di pagi hari kemudian meninggal di pagi hari, itu maksudnya kemudian memasuki neraka. Beliau berlindung itu. Alias apa? Sekelas sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman, beliau juga masih sangat mengkhawatirkan beliau sendiri. Maka beliau berlindung kepada Allah. Menjelang wafatnya beliau dalam kondisi sakaratul maut, beliau berlindung kepada Allah dari apa? Berpagi hari tapi menuju neraka. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu kemudian beliau akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, karena beliau telah sungguh-sungguh minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menangis pada saat kematiannya. Menjelang beliau wafat, ini kisah-kisah orang-orang salaf dahulu ya, ketika mereka mengalami sakaratul maut ya. Beliau menangis saat kematiannya. Ia berkata, demi Allah, aku tidaklah menangis karena sedih terhadap dunia. Bukan karena sedih meninggalkan dunia saya itu menangis. Juga bukan karena takut berpisah dengan kalian. Saya juga tidak sedih ya ketika harus berpisah dengan manusia. Pastinya begitu, karena suatu saat pun juga akan berpisah itu. Akan tetapi aku menunggu salah satu pembawa kabar gembira dari Rabbku. Menunggu kabar, salah satu dari dua kabar. Yang membawa kabar siapa? Malakul maut, malaikat pencabut nyawa yang dia akan membawa kabar. Salah satu dari dua kabar itu. Apakah itu surga ataukah itu neraka? Ya, saya sedang menunggu. Saya masih belum menangis. Ya. Apakah saya nanti mendapatkan kabar gembira masuk surga, atau naudzubillah diberitahu, dikasih kabar bahwasanya termasuk neraka? Sekelas sahabat juga masih takut, khawatir, apakah saya nanti masuk surga atau tidak? Apakah ini nanti akan menjadi awal untuk masuk neraka atau awal masuk surga?
para sahabat itu masih khawatir terhadap diri mereka sendiri. Kemudian di dalam Sahihul Bukhari dan juga Sahih Muslim diceritakan dari hadis Ubadah ibnu Samit mengenai apa yang ia saksikan bahwa seorang mukmin atau orang mukmin itu apabila kematian datang menjemputnya, ia diberikan kabar gembira dengan keridhaan Allah. Itu kalau orang mukmin yang meninggal dunia, maka diberi busyra, kabar gembira, ya, yaitu dengan mengutus malaikat untuk memberikan kabar gembira dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Sedangkan apabila kematian datang menjemput orang kafir, kalau ternyata kematian itu menghampiri orang kafir, maka ia akan diberi kabar gembira dengan azab Allah dan siksaannya. Ini dari sahabat Ubadah ibnu Samit. Maka tentang hal ini juga diceritakan dari beliau, man ahabba liqa Allah, beliau Rasulullah SAW maksudnya, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Faqulu kulluna, ini bukan waqalu mestinya, ya, salah cetak di sini. Waqalu, maka mereka pun berkata, kulluna nakrahul maut. Faqala laisa dzaka bidzaka. Innal mu'mina idza furrija lahu amma huwa qadimun alaihi ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Ya. Bapak-bapak senang enggak ketemu kali Allah, Pak? Senang enggak ini? Senang berarti siap mati. Gitu. Nah, kalau mau bertemu dengan Allah kan ya di dunia tidak mungkin bisa, ya. Kalau sudah pengen ketemu, ya berarti sudah apa? Ya, siap untuk mati, gitu ya. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Ya. Dan barang siapa tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah tidak senang bertemu dengannya. Nah, ini para sahabat memahami, lah berarti barang siapa ya senang mati ini, pengen danglek mati kan gitu. Ya, maka mereka pun bertanya, faqalu, maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW, kami semua tidak ingin mati. Ya. Kuluna nakrahul maut. Setiap kita tentunya benci dengan kematian ya Rasulullah. Kita nggak senang dengan kematian. Ya. Siapa sih yang kemudian senang mati, pengen dang mati kan itu loh. Kecuali orang-orang putus asa. Ya. Orang-orang yang putus asa dan orang-orang yang memang berjuang di jalan Allah, mereka pengen mati syahid. Itu pun mereka juga tetap berusaha, bukan berarti kemudian para mujahidin itu kemudian ya nggak usah pakai baju perang gitu ya, nggak usah pakai apa istilahnya perlindungan yang cukup untuk melindungi, nggak perlu bersembunyi segala macam, nggak begitu. Karena yang tujuan dari perang itu bukan sekedar mati, Pak. Mati itu adalah fadilah, keutamaan. Tapi tujuannya tentunya perang adalah menang, kan gitu. Nah, kalau tujuannya mati apa? Buat apa? Gitu kan. Maka berperang itu tujuannya ya untuk menang, itu yang pertama. Aish kariman aumut syahidan. Itu syahid itu keutamaan, gitu. Sebagai motivasi supaya orang itu tergugah mendapatkan salah satu di antara dua kebaikan, gitu loh. Apakah dia mendapatkan kemenangan atau dia mendapatkan syahadah? Dua-duanya sama-sama baik, semua baik semuanya. Yang menang ya dia berjaya menjayakan Islam, menerapkan aturan Islam, ya. Kemudian yang kalah atau bukannya kalah ya dalam artian ya. Karena orang mukmin gak ada yang kalah perang itu, ya. Yang mati syahid, maka itu juga keberuntungan bagi beliau. Karena syahid mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Maka para sahabat yang bertanya begitu, ya kami semua nggak pengen mati ya Rasulullah. Kami semuanya benci dengan kematian. Maka beliau pun bersabda, tidak begitu maksudnya. Maksudnya bukan begitu. Bukan kemudian barang siapa yang pengen segera mati sekarang, berarti Allah juga senang dengan dia. Bukan begitu maksudnya, gitu ya. Tidak begitu. Tapi yang dimaksud ialah orang mukmin itu apabila diberi kelapangan terhadap apa yang datang padanya, ya, yaitu dikasih kabar gembira ketika menjelang wafatnya itu, ya, yaitu berupa apa istilahnya? Kabar gembira bahwasanya dia termasuk orang yang diridhoi sama Allah, maka dia akan senang bertemu dengan Allah.
Gitu. Kalau seseorang sedang sakaratul maut, datang malaikat memberi kabar gembira, ya kan? Bahwasanya dia termasuk ahlul jannah. Kira-kira seneng bukan Pak? Seneng. Kira-kira apa yang dia lakukan? Pasti dia pengen segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tahu, dikasih tahu kamu termasuk orang yang diridhoi sama Allah. Senang dia berjumpa dengan Allah, dan Allah pun senang dengan perjumpaan itu. Tapi ketika kemudian dia menjelang sakaratul maut dikasih kabar gembira berupa neraka, ya tadi ya, kabar gembira tapi berupa neraka. Maksudnya dia termasuk orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, maka dia benci. Ya, benci dan sangat ketakutan kemudian menghadapi kematian itu. Nggak senang mati gitu loh. Kalau bisa itu dia menghindar dari kematian, tapi kan nggak mungkin. Ya. Maka dia benci, ya, berjumpa dengan Allah. Karena apa? Tahu nanti kalau kemudian meninggal akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ya, kalau orang mukmin itu ya diberi kelapangan terhadap apa yang datang padanya, maka ia senang bertemu dengan Allah dan Allah pun senang bertemu dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di atas keyakinan itu, di atas ucapan rabbunallah, maka janji Allah tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat, ya, seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, kamu enggak usah takut dan enggak usah bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya, dan bergembiralah kalian, ya, bahwa kalian disediakan atau mendapatkan surga, ya, yang mana surga itu telah dijanjikan kepada kalian. Nah, kalau seseorang mukmin dalam kondisi sakaratul maut didatangi malaikat, ya, yang perangannya tidak kasar, kemudian memberikan kabar gembira bahwasanya dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan surga, ya, kira-kira wajahnya berseri-seri atau menakutkan, Pak? Berseri-seri. Makanya orang yang husnul khatimah itu rata-rata wajahnya itu dipandang itu enak, ya, tidak mengerikan dan tidak menakutkan. Kalau yang kelihatannya menakutkan segala macamnya itu ya sangat mengkhawatirkan, ya. Barangkali itu didatangi oleh malaikat yang memberikan kabar gembira berupa neraka, maka dia ketakutan, ya. Ketakutan luar biasa. Itu nampak dari wajah-wajah mereka, ya. Maka kalau ada seorang mujahid kok meninggal dunia syahid, ya, tersenyum, ini masya Allah, kayak sedang melihat sesuatu, ya. Kemudian dengan senyumnya mengembang, ini masya Allah luar biasa, ini begitu indah sekali, ya. Wajahnya dipandang itu tidak menunjukkan rasa ketakutan, tapi tersenyum, seolah-olah dia itu menyaksikan sesuatu yang sangat menyenangkan hatinya. Nah, inilah bagian dari tanda-tanda seorang itu dikarunia husnul khatimah, ya. Karena dia mendapatkan kabar gembira, Pak. Siapapun diberi kabar gembira dalam kondisi seperti itu, Pak, itu akan tenang. Alla takhafu wa la tahzanu, enggak usah takut dan enggak usah bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah berupa kalian mendapatkan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini yang orang akan menjadi tenang, ya. Kemudian apa istilahnya? Raut wajahnya pun juga akan berseri-seri, ya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, ya, malaikat akan turun kepada mereka. Maksudnya ialah diantara para mufassir itu mentafsirkan adalah pada saat sakaratul maut. Dalam kondisi sakaratul maut, malaikat turun kepadanya memberikan kabar gembira itu. Itu diantara tafsirannya. Walaupun nanti ada tafsiran yang lain, ya. Diantaranya adalah turunnya malaikat ketika apa istilahnya di alam kubur. Ada juga yang mengatakan turunnya malaikat nanti ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar nanti, ya. Tapi yang lebih masyhur itu adalah pada saat kematian atau pada saat sakaratul maut.
Ma'asyiral muslimin arsadanisakumullah. Kemudian anjuran bagi yang sedang menghadapi sakaratul maut. Anjuran bagi yang sedang menghadapi sakaratul maut. Awake dhewe tahu tuh Pak ya. Yang belum bisa merasakan gimana dalam kondisi sakaratul maut ya, belum pernah merasakan sakaratul maut ya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Anjuran bagi yang sedang menghadapi sakaratul maut, hal yang disukai ketika sedang menghadapi sakaratul maut ialah bersikap tenang. Tenang. Hendaknya lisannya mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya. Maka ini juga menjadi kebiasaan Pak. Ya. Kalau kita jarang mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, tidak mengamalkan kandungan dari la ilaha illallah, ya, jarang berzikir kepada Allah, suruh berzikir dalam kondisi sakaratul maut, itu perkara yang sangat sulit, sangat sulit. Saya pernah menuntun seseorang yang mau meninggal dunia, suruh mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi seperti itu, kayak dengar, ya, kemudian mau mengucapkan sesuatu tapi berat sekali, sulit sekali untuk berbicara. Ya. Ketika satu itu lagi la ilaha illallah, ya, seperti mau berbicara tapi tidak terdengar jelas. Ya. Dalam kondisi seperti itu memang Masya Allah. Maka orang-orang yang bisa mengakhiri kehidupan di dunia dengan kalimat terakhirnya la ilaha illallah itu betul-betul karunia dan nikmat besar dari Allah. Karena jaminannya pasti surga Pak. Jenengan kalau akhir kalimatnya nanti bisa mengucapkan la ilaha illallah, jaminannya dakhalal jannah, pasti masuk surga. Bagaimana hadis Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya itu ya ucapan la ilaha illallah, pasti dijamin masuk surga. Cuman untuk bisa mengucapkan itu Pak, itu betul-betul memang orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak itu sulit sekali, ya. Orang kalau terbiasa misu-misu apalagi dalam kondisi sakit yang luar biasa, nama sakaratul maut kemarin sudah kengeriannya sudah kita bahas di sebelumnya, ya. Itu Masya Allah sangat pedihnya seperti apa, sakitnya seperti apa. Kalau biasanya misu-misu ya keluarnya pisu-pisuan seperti itu. Atau kalau tuh dia itu dituntun mau mengucapkan kalimat-kalimat apa istilahnya la ilaha illallah, itu ya sulit sekali, berat sekali, ya. Maka ya kita yang sudah ikut kajian segala macamnya, biasakan kita untuk senantiasa lisan kita itu dibasahi dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah apapun itu, termasuk la ilaha illallah, ya. Dan juga hatinya tetap berbaik sangka kepada Allah, ya. Jadi hatinya jangan sampai kemudian merasa apa istilahnya suudon kepada Allah, jangan sekali-kali suudon sama Allah. Tapi apa? Berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan rahmatnya dan segala macamnya, ya. Ini yang mesti harus dilakukan oleh orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Dianjurkan bersikap tenang karena ia sedang melihat para malaikat pembawa rahmat yang sedang mencabut ruh. Mereka diberi tugas memberi berita gembira kepadanya dengan surga Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, husnul khatimah, oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah. Nah kalau kemudian diberi kabar gembira seperti itu, ya alangkah indahnya, ya, alangkah tenangnya jiwa kita ketika datang itu malaikat pemberi rahmat, malaikat yang memberikan kabar gembira itu. Salamun alaikum, Masya Allah, keselamatan atas kalian. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun, dikarenakan apa yang telah kamu kerjakan. Yang telah kamu kerjakan di mana? Ya di dunia. Yang telah kita upayakan ketika kita hidup di dunia. Maka buahnya nanti akan diunduh besok di akhirat. Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru. Nah, ini kalau orang-orang kafir ini, Pak. Kalau orang-orang kafir yang meninggal dunia, atau orang-orang keji, orang-orang fajir, orang-orang yang ahlul maksiat, walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wadbarahum wadzuqu adzabal hariq. Masyaallah.
Kalau kamu melihat ketika para malaikat, seandainya kamu melihat, ya, walau taro, jika engkau melihat, menyaksikan bagaimana para malaikat sedang mencabut nyawanya orang-orang kafir itu, seraya memukul muka dan punggung dan belakang mereka, ya. Dan mereka berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Kalau dicabut nyawanya dengan cara seperti itu, Pak, naudzubillahi min dzalik. Makanya ya orang-orang yang dalam kondisi seperti itu mukanya ya sangat menakutkan, sangat mengerikan. Kalau dalam kondisi dicabut malaikat dengan cara yang sangat menyakitkan dan sangat memerihkan sekali. Ya. Belum lagi kemudian dikasih kabar gembira masuk neraka tadi itu, naudzubillahi min dzalik. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat, sekira engkau melihat, menyaksikan di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Ya, sakitnya mereka mengalami sakaratul maut yang luar biasa, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya. Dipukul ini, Masya Allah. Maka para ahli tafsir berkata, mereka memukul dengan tangannya dengan siksaan dan malapetaka. Karena ketika roh orang kafir diberi kabar gembira dengan neraka dan kemarahan Zat yang Maha Kuasa, ia akan bercerai-berai di dalam jasadnya karena ketakutan. Takut kalau kemudian harus nanti akan mendapat siksa yang sangat pedih itu. Maka mereka bercerai-berai di dalam jasad itu, ya, menyebar. Maka malaikat memukul wajah dan dubur orang kafir sembari berkata, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian. Kami berlindung pada Allah dari keadaan mereka. Ya, tentunya kita berlindung dari keadaan orang-orang yang seperti itu, diwafatkan dalam kondisi yang menakutkan dan mengerikan. Ya, dipukul, dicabut dengan cara yang kasar, ya, ditarik dengan paksa sambil dipukul, ya, mukanya, ya, kemudian dari belakangnya juga dipukul, ya, supaya keluar dari jasad tersebut dengan cara paksa. Naudzubillahi min dzalik. Kan nggak enak seperti itu, ya kan? Kalau kemudian keluarnya cukup, ya, diberitahu, ya, keluar, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kalau seperti itu ya enak, Pak. Yes, keluarlah, enak. Jiwa yang tenang, ya, keluarlah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu ya tenang sekali, enak, jiwa yang tenang, mutmainnah. Tapi kalau orang-orang yang kasar, ya Masya Allah, ya seperti orang lahiran lah, ibu lahiran. Nah, lahirnya normal, pena nggak ada, lo pena sih lahir, ya tetap rekoso, Pak, ya. Yo sakarat itu ya rekoso, Pak, mengeluarkan nyawa kok, ya, mengeluarkan bayi aja juga sakit, apalagi ini mengeluarkannya nyawa. Tapi ketika dapat gembira seperti itu, lancar keluarnya, ya, tidak banyak halangan. Ini kan tidak terlalu menyakitkan, ya. Berbeda halnya ketika ya lahirnya sulit segala macamnya, harus di, ya, tarik segala macam, lah itu ya menyakitkan sekali. Maka dianjurkan orang-orang yang gemar berbuat kebaikan untuk mendatangi orang yang akan mati, ya. Barangkali ia bisa mengambil manfaat dari doa mereka, ya. Yaitu apa? Orang-orang yang baik mendoakan mereka, ya. Dan hendaknya mereka hanya membicarakan kebaikan di sisinya, sebab para malaikat juga turut hadir dan mengamini doa orang-orang yang hadir di tempat itu. Dianjurkan pula untuk berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda selang 3 hari sebelum beliau wafat, ya, sebelum beliau wafat 3 hari sebelumnya, beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian itu mati kecuali berbaik sangka, kecuali ia berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Jadi kita berbaik sangka ketika dalam kondisi sakaratul maut seperti itu, berbaik sangka kepada Allah, minta rahmatnya, minta ampunannya, ya, supaya kita diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abul Mu'tamir bin Sulaiman, beliau berkata, ayahku berkata ketika menjelang ajalnya, wahai Mu'tamir, ceritakanlah kepadaku tentang keringanan-keringanan. Semoga aku berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan berbaik sangka kepadanya. Ini para ulama-ulama dulu begitu.
Sebagian dari mereka ada yang berkata saat menjelang kematiannya, bagaimana aku tidak mengharapkannya, mengharapkan Allah maksudnya, sedangkan aku telah berpuasa untuknya selama 80 Ramadan. Sudah berpuasa Ramadan selama 80 Ramadan, berarti sudah 80 tahun ya melaksanakan saum Ramadan. Ya, maka beliau senantiasa mengharapkan kasih sayang dari Allah semata, bukan dari yang lain-lainnya, alias berhusnudzon billah. Tatkala seorang badui sakit dikatakan kepadanya, engkau akan meninggal, maka ia berkata, kemana ia akan membawaku? Maka orang-orang pun menjawab kepada Allah. Si badui kembali berkata, saya tidak membenci untuk pergi kepada zat di mana kebaikan tidak dilihat kecuali berasal darinya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia nggak benci ketika apa? Harus pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau disampaikan, kau akan meninggal dunia, maka dia pun kemana ia akan membawaku? Orang-orang menjawab kepada Allah. Maka dengan cara seperti itu beliau berhusnudzon billah, ya. Maka aku tidak benci untuk pergi kepada zat di mana kebaikan tidak dilihat kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menganjurkan agar disebutkan kepada hamba yang hendak meninggal amal-amal kebaikannya serta rahmat Allah dan ampunannya, ya. Disebut-sebutkan supaya dia senantiasa minta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ampunannya, dengan harapan semoga ia menghadap kepada Allah dalam keadaan berbaik sangka kepadanya. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah, bergembiralah kepada Allah bahwa engkau telah melaksanakan amal-amal soleh yang ini, engkau Anda termasuk orang yang dermawan segala macamnya, ya. Dengan harapan apa? Dia bersyukur kepada Allah dan kemudian harapannya dia berbaik sangka kepada Allah ketika meninggal dunia. Ucapan para khalifah ini juga masih banyak kisah-kisah di situ. Ucapan para khalifah, penguasa dan orang-orang soleh saat menjelang kematian, untuk pelajaran kita bersama. Menjelang kematiannya, Abdul Malik ibn Marwan memandang seorang tukang cuci di pinggiran kota Damaskus, ya, yang sedang mencuci pakaian. Ya. Abdul Malik bin Marwan. Yang sedang mencuci pakaian dengan tangannya dan memukulnya dengan alat cuci. Ya, pada waktu itu nyucinya mungkin dengan model di geblek-geblek itu, dipukul-pukul itu untuk menyuci. Beda dengan cuci sekarang ya, pakai mesin cuci segala macamnya. Abdul Malik pun berkata, oh andai saja aku menjadi seorang tukang cuci, padahal dia seorang khalifah, ya, dari Bani Umayyah. Oh seandainya aku menjadi seorang tukang cuci, sehingga aku makan dari hasil jerih payahku setiap hari dan tidak memperhatikan masalah dunia sama sekali. Yes, urusannya, wah kita ini penak jadi tukang cuci guys, mengurusi apa itu dimakan ya dari hasil jerih payahnya sendiri, ya, dan tidak terlalu mempersoalkan urusan dunia gitu. Ya. Berita ini sampai pada Abu Hazim, maka ia pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan mereka ketika hendak meninggal mengharapkan apa yang kami lakukan. Dan ketika kami akan mati, kami tidak mengharapkan apa yang mereka lakukan. Ya kan? Apa yang mereka lakukan, kami tidak mengharapkan seperti mereka. Maksudnya mereka adalah para penguasa waktu itu. Dikatakan kepada Abdul Malik ketika ia mengalami sakit yang menyebabkan kematiannya, apa yang engkau dapati pada diriku, wahai Amirul Mukminin? Maka Amirul Mukminin menjawab, aku mendapati diriku seperti firman Allah, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami, pada Allah maksudnya sendiri-sendiri, ya. Sebagaimana kami ciptakan pada awalnya juga sendiri-sendiri. Dan kamu tinggalkan di belakangmu dunia apa yang kami karuniakan kepadamu. Kalian meninggalkan dunia yang kamu tinggalkan. Nah, ini beliau menceritakan seperti itu, Abdul Malik bin Marwan, ya. Keadaanku seperti dalam firman Allah itu, ya. Saya, ya, diciptakan sendiri dan akan datang menghadap Allah juga sendiri-sendiri. Dan ditinggalkan di belakang saya ya istana, keluarga, harta benda, jabatan, semuanya ditinggalkan dalam urusan dunianya, ya. Maka mirip seperti itu. Kemudian diceritakan dari Harun ar-Rasyid, beliau memilih kain kafannya dengan tangannya sendiri ketika menjelang kematiannya. Jadi kain kafan itu, ya, sebagai pengingat
Kalau mau berbuat sewenang-wenang, tidak berlaku adil dan segala macamnya, berbuat zalim kepada rakyatnya, itu dengan mengingat kain kafan itu dia akan mengingat dengan kematian. Apa yang mau saya harapkan ketika kemudian saya berbuat zalim, kemudian saya meninggal dunia, akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya di dunia. Beliau Harun ar-Rasyid, beliau khalifah dari Bani Abbasiyah, ya. Beliau memilih kain kafannya dengan tangannya sendiri ketika menjelang kematiannya. Sembari memandangi kain tersebut, Harun ar-Rasyid beliau berkata, "Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah." Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Ini yang tak bawa. Yang saya bawa cuma ini. Apa itu? Kain kafan. Harta benda istana yang megah semuanya, ya, kemewahan dunia ditinggalkan semuanya, tidak berguna, tidak bermanfaat ketika menghadapi kematian itu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat padaku, telah hilang kekuasaanku daripadaku. Halaka anni sultaniyah, ya. Masya Allah, ya. Kemudian diceritakan dari Al-Ma'mun, beliau menghamparkan kain kafannya dan berbaring di atasnya sembari berkata, "Wahai zat yang kerajaannya tidak akan sirna, ya, sayangilah orang yang kerajaannya sirna." Ya, karena beliau sebagai khalifah, ya, Al-Ma'mun, ya. Beliau kemudian berkata, "Wahai zat yang kerajaannya tidak akan sirna," maksudnya Allah, ya, sayangilah orang, ya beliau sendiri, yang kerajaannya akan sirna, ya, alias kekuasaannya pun akan bergeser. Tidak ada orang yang akan berkuasa untuk lamanya. Suatu saat juga pasti akan jatuh. Fir'aun yang kuatnya luar biasa pun juga pada akhirnya juga jatuh. Ya. Tidak ada yang kekal di dunia ini, tidak mungkin. Ya. Pasti suatu ketika juga akan jatuh atau istilahnya akan kehilangan kekuasaannya, itu pasti. Ketika Al-Hajjaj yang dikenal sangat kejam, ya, Al-Hajjaj akan mati, ia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku, karena orang-orang berkata bahwa Engkau tidak akan mengampuniku." Beliau berhusnudzon billah, "Ya Allah, meskipun orang-orang itu mengatakan Engkau tidak akan mengampuniku, mungkin karena kezalimannya, karena kekejamannya luar biasa, tapi beliau punya harapan, ya Allah, ampunilah aku." Ya. Ketika menjelang kematiannya, "Ya Allah, ampunilah aku, karena orang-orang berkata bahwa Engkau tidak akan mengampuniku." Maka Umar bin Abdul Aziz kagum terhadap kata-katanya. Ia ingin seperti itu, ingin seperti itu, karena perkataannya itu termasuk perkataan yang bagus, walaupun diucapkan oleh orang yang memang terkenal track recordnya sangat ya, kejam, ya. Ketika hal itu diceritakan kepada Al Hasan, ia berkata, "Apakah ia mengucapkannya?" Maka jawabnya, "Iya." Ia berkata, ya, kemudian ia berkata, "Semoga saja demikian." Semoga saja demikian, maksudnya mendoakan supaya beliau juga termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Bilal Ibnu Rabah radhiyallahu anhu akan wafat, istrinya berkata, "Alangkah menyedihkannya." Bilal balas berkata, "Bahkan alangkah menyenangkannya." Istrinya mengatakan menyedihkan, tapi Bilal sendiri mengatakan alangkah menyenangkannya. "Besok aku akan bertemu dengan para kekasih yang tercinta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan golongannya." Karena beliau itu sangat cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika menjelang meninggal, dia nggak sedih, Pak. Dia senang. Kenapa? Nanti akan segera berjumpa dengan Rasulullah dan para pengikut-pengikutnya dan golongan-golongannya. Ya, terakhir, seseorang berkata, Abdullah bin Mubarak ketika akan wafat membuka kedua matanya dan tertawa seraya berkata, Masya Allah, beliau sambil tertawa. Ya, padahal beliau hampir meninggal dunia. Ya. Untuk hal seperti inilah seyogianya orang-orang itu beramal. Seyogianya orang-orang beramal itu dalam rangka untuk dalam kondisi seperti itu, alias untuk persiapan menjelang kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Barangkali itu yang kami sampaikan, ya, dalam urusannya napa menika takut terhadap su'ul khotimah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari itu semuanya, dan tentunya kita harapannya termasuk orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan hingga akhir hayat kita nanti masing-masing, sehingga mudah-mudahan ketika kita nanti diwafatkan oleh Allah itu
bisa kita akhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak dikumpulkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Insyaallah selanjutnya nanti kita bahas nikmat dan siksa di alam barzakh insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.